siang. Ada asana, pangan jali. Om Swastiastu. Ya, silakan anak duduk ya. Hari ini gimana kabar anak-anak? Baik. Siap semua ya? Siap. Anak-anak sudah siap belajar? Siap. Baik anak-anak ya. Sebelum Pak lanjutkan pada pembelajaran ya, apakah hari ini anak-anak semua hadir? Hadir. Berarti sehat semua ya? Siap. Baik, karena sudah semua hadir dan sehat semua ya, Bapak tidak presensi lagi ya. Baik anak-anak ya, sebelum Bapak lanjutkan kepada materi ya, alangkah baiknya kita berdoa ya, sesuai dengan agama kita ya. Mari kita berdoa sebelum kita melaksanakan kegiatan supaya ambil sikap sempurna. Berdoa dimulai. Om Awigenam Astu Namo Sitam. Om Sidirastu Tatastu Swa. Om Yang Wiki. Semoga tiada halangan baik bagi kami melakukan kegiatan pembelajaran hari ini dan semoga selalu berhasil dengan baik. Berdoa selesai. Baik anak-anak ya, bagaimana anak-anak siap nggak belajar hari ini? Siap. Baik, kalau memang sudah siap, hari ini kita akan mempelajari tentang catur warna. Tapi sebelum kita lanjut kepada catur warna, minggu lalu apa pelajaran yang dapatkan? Masih ingat? Apa? Yaitu tentang kali juga materi. Atau mungkin anak sudah pernah mendengar kata catur warna? Belum? Sama sekali belum? Belum. Baik, hari ini Bapak berikan materi terkait dengan catur warna. Nah, sebelum Bapak lanjutkan juga terkait dengan pengertian catur warna, nah seperti itu, mungkin di masyarakat pernah mendengar ada Gusti, ada Ide Bagus, ada Nagung. Nah, ini terkait dengan ini nanti. Nah, seperti itu. Baik, supaya tidak bertanya-tanya, Bapak lanjutkan ya. Sebelum Pak lanjut kepada pemahaman materi, Pak sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran peserta didik mampu menentukan pengertian catur warna. Kedua, peserta didik mampu menentukan bagian-bagian catur warna. Ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan contoh-contoh bagian catur warna dalam masyarakat. Keempat, peserta didik mampu menentukan perbedaan antara catur warna dan kasta. Nah, kan ya. Nah, manfaat. Apa sih manfaat kita mempelajari ajaran catur warna? Ini manfaatnya, yaitu peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai catur warna dalam kehidupan masyarakat sehingga mencapai keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, metodenya yaitu model PBL, Problem Based Learning, artinya memecahkan setiap persoalan. Kemudian ada diskusi secara bersama-sama, yaitu presentasi dan eksplorasi. Kalau waktunya mencukupi nanti, gitu ya. Nah, ini. Catur warna adalah merupakan ajaran ya atau tentang pembagian masyarakat berdasarkan profesi yang dimiliki. Nah, artinya setiap manusia memiliki keinginan atau memiliki profesi. Anak-anak pasti memiliki profesi yang berbeda-beda. Walaupun anak-anak masuknya ke SMK 5 secara bersama-sama. Walaupun jurusan anak-anak misalnya perhotelan ataupun kuliner ataupun usaha perjalanan wisata, pasti lahirnya nanti keluarnya berbeda-beda sesuai dengan keinginan nanti. Itu yang disebut dengan profesi. Ya. Nah, kemudian ini Pak jelasin sedikit. Catur warna berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata catur yang artinya 4. Dan warna berasal dari kata tri yang artinya itu pilihan. Ya. Jadi catur warna adalah 4 pilihan bagi setiap orang yang memiliki profesi atau yang cocok dengan pribadinya masing-masing. Artinya sesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Jangan sampai anak-anak punya kemampuan hanya tenaga, inginnya menjadi seorang pendeta. Bisa. Kita punya fisik, tetapi ingin menjadi pedagang atau waisak, kalau tidak punya kemampuan juga nggak bisa. Ya, sesuaikan dengan profesi. Nah itu. Satu belum? Ada pertanyaan? Baik, kalau enggak, tapi jelas ya. Gampang kan? Gampang sekali untuk diingat. Nanti anak yang penting pilih yang mana maunya.
mau jadi presiden, MPR, DPR boleh, tapi belajar. Tapi anak paling nanti jadi apa? Anaklah yang menentukan. Kemudian Pak akan berikan contoh-contoh daripada catur warna. Nah. Ini termasuk contoh apa? Iya betul, Brahmana warna. Kenapa disebut Brahmana warna? Karena seorang pendeta, jeromangku. Ada yang mau jeromangku? Atau mau jadi pendeta? Nah, karena ini berat loh. Ya, jangan kira jadi pemangku atau jadi seorang suri itu gampang, nggak berat. Karena melalui proses. Ya, kalau nggak siap secara mental jasmani jangan coba-coba. Ya, itu tidak Bapak inginkan. Kalau sudah siap boleh. Tapi yang bukan duduk karena harus ngiring apa boleh buat. Nah, seperti itu ya. Ini contohnya. Kemudian yang kedua, ini ada satu. Kita dulu lari dia. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ya, ada 4 persoalan yang anak harus bahas di dalam LKPD. Silakan anak seperti apa yang Pak sampaikan tadi, cari kelompoknya masing, buat kelompok masing. Silakan Pak berikan LKPD-nya ya. Silakan anak cari kelompoknya. Misalnya jadi manajer itu pemimpin, kalau dia di program itu kan masa-masa jadi ketuanya itu pemimpin juga, dia kesatria juga, berarti milih kesatria, karena rata-rata orang ingin milih kesatria, karena kita kan belajar bagus, tapi udah punya keinginan gitu ya, mantap. Ya, tolong dikasihkan apa yang sudah dibahas di kelompoknya, silakan ya. Salah satu siapa aja yang penting mewakili kelompoknya, boleh ke depan, boleh dari tempat kelompoknya, yang penting. Kelompok kami adalah kurangnya pemahaman sejarah dan budaya. Banyak orang mungkin tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah dan budaya Bali, yang menyebabkan kebingungan antara kedua konsep ini. Catur warna berasal dari ajaran Hindu yang lebih filosofis, sedangkan catur kasta lebih berkaitan dengan struktur sosial yang dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda. Perbedaan konteks penggunaan. Catur warna adalah sistem yang menggambarkan pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan kecenderungan alami dan pekerjaan seseorang. Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Cakra. Di sisi lain, catur kasta cenderung lebih kaku dan diwariskan secara turun-menurun yang menciptakan hierarki sosial yang lebih rigid. Pengaruh kolonialisme. Pada masa kolonial, Belanda memperkuat sistem kasta untuk mempermudah pengendalian sosial. Hal ini menyebabkan perubahan dalam persepsi masyarakat Bali terhadap konsep asli catur warna yang lebih fleksibel dan dinamis. Bagaimana perbedaan antara kedua konsep tersebut mempengaruhi masyarakat dalam sosial dan budaya? Jawaban menurut kelompok kami adalah pemahaman catur warna dan sistem kasta di Bali memberikan kerangka kerja yang berbeda, tapi seringkali tumpang tindih dan mengatur kehidupan sosial dan budaya di Bali. Meskipun keduanya memberikan struktur dan identitas kepada masyarakat, mereka juga dapat menciptakan batasan dan hierarki yang mempengaruhi interaksi sosial, nongkrong, dan ekspresi budaya. Melalui kesadaran akan perbedaan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih inklusif dan menghargai keragaman yang ada dalam budaya Bali. Pemahaman antara catur warna dan catur kasta memengaruhi struktur sosial, mobilitas sosial, peluang pendidikan dan pekerjaan, interaksi sosial, budaya dan adat, serta pembangunan ekonomi di Bali. Perubahan menuju pemahaman yang lebih inklusif dan fleksibel dapat membantu mengurangi ketidakadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Solusi dan rekomendasi dari kelompok kalian. Solusi. Silakan. Siapa yang mau
pengetahuan dalam memahami konsep catur warna dan kasta di Bali memerlukan pendekatan multi aspek yang melibatkan pendidikan formal, penggunaan media sosial, kolaborasi dengan tokoh masyarakat, penelitian akademis dan program kebudayaan di media massa dengan langkah-langkah ini diharapkan masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik dan akurat tentang catur warna dan kasta sehingga dapat menghargai dan melestarikan budaya Bali dengan lebih bijak. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang pertama, diskusikanlah dalam kelompok tentang apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam memahami konsep catur warna dengan catur kasta. Baik, jawaban menurut kelompok kami adalah yang pertama, kurangnya pemahaman sejarah dan budaya. Banyak orang yang mungkin tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah dan budaya Bali yang menyebabkan kebingungan antara kedua konsep ini. Catur warna berasal dari ajaran Hindu yang lebih filosofis, sedangkan catur kasta lebih berkaitan dengan struktur sosial yang dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda. Nah, yang kedua, perbedaan konteks penggunaan. Catur warna adalah sistem menggambarkan pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan kecenderungan alami dan pekerjaan seseorang, yaitu brahmana, ksatria, waisya, dan sudra. Di sisi lain, catur kasta cenderung lebih kaku dan diwariskan secara turun-temurun, yang menciptakan hierarki sosial yang lebih rigid. Dan ketiga, pengaruh kolonialisme. Pada masa kolonial, Belanda memperkuat sistem kasta untuk mempermudah pengendalian sosial. Hal ini menyebabkan perubahan dalam persepsi masyarakat Bali terhadap konsep asli catur warna yang lebih fleksibel dan dinamis. Untuk kelompok 2, apa menurut kelompok Anda kok kasta masih berlaku? Kok kasta masih berlaku? Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Menurut kelompok kami, karena kurang pemahaman masyarakat tentang konsep catur warna, sehingga kasta bagi mereka adalah sebuah status sosial dari lahir. Ya, silakan. Gimana? Betul semua dapat nilai 100. Sudah, baik. Yang pertama jawabannya adalah B. Benar kalian cek aja ya. Yang penting cek. Kalau usah bilang benar, yang penting kalian cek aja. Kemudian yang kedua D. Ya, yang ketiga C. Yang keempat E dan yang kelima adalah B. Langsung diisi ya di bawahnya atau di mana aja boleh. Ya, isi nilainya. Nah, seperti itu ya. 20 aja, Bapak satu aja ambilin satu aja, silakan satu aja masing-masing leret satu aja, masing-masing leret satu aja, masing-masing leret satu aja ambilin. Makasih ya, makasih ya Naya, makasih ya, makasih ya Naya. Makasih ya. Silakan kembali. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu di lain waktu. Untuk minggu depan kita ketemu lagi. Tapi sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kembali. Baik. Baik anak ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini berhasil dengan baik dan anak-anak mendapatkan hal yang baik. Baik, berdoa dimulai. Om Stilastu Tataku Swami. Baik, berdoa selesai. Karena